saya jujur, saya tidak bisa menduga-duga dan saya juga tidak bisa mengira-ngira karena sulit ya. Kalau laut yang dalam bisa kita ukur, tapi hati walaupun ya di depan mata nggak kelihatan, nggak bisa diukur sama kita dalamnya hati itu seperti apa. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah saya tetap berharap dan berdoa semoga ada jalan keluar untuk mereka. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa memberikan sebuah hidayah, bisa memberikan sebuah hikmah dari permasalahan yang mereka alami ini. Kita berharaplah, semua kita doakan semoga rumah tangga mereka kembali rukun, bisa kembali saling menyayangi dan saling mencintai. Walaupun memang kita melihat dari kemarin ya kansnya ya itu tadi ya, menurut saya ya sepertinya cukup kecil harapannya untuk mereka bisa kembali pulih. Tetapi tetap kita optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Tuhan berkehendak, kalau Tuhan sudah menghendaki, gitu kayak gitu. Bang Puji punten, kalau untuk penyebab mereka cekcoknya sendiri karena perbedaan pendapat kah atau ada kemerosotan dalam ekonomi? Oke, mereka hanya persoalan pendapat saja. Jadi kita lihat bahwa Niki ini memang orangnya strong, memang Niki ini orangnya keras gitu ya. Nah, jadi kalau dari versi Niki, Anthony ini terlalu berlebih cemburunya gitu. Jadi cemburuan gitu. Jadi Niki kita bisa lihat tuh dari beberapa teman-teman Niki yang di unfollow kan di Instagramnya. Jadi Anthony ini pertama itu tadi dari rasa cemburu yang berlebihan, menganggap bahwa itu seseorang itu begitu dekat dengan Niki segala macam. Asal muasalnya konon katanya Niki seperti itu, bukan persoalan ekonomi. Justru kalau saya melihat sebagai sahabat, sebagai teman, Niki lagi pesat-pesatnya usahanya luar biasa. Bahkan per hari mencapai ratusan juta per hari, bukan per bulan lagi. Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan bisa selesai permasalahannya, gitu Mbak. Haji, maaf banget. Ya, profesinya di Indonesia sendiri yang memang belum menentu ya, belum menentu. Baru mau usaha baju kalau tidak salah Niki bilang gitu, dan itu akan di backup oleh Niki dan mau disupport gitu sama Niki gitu. Baru mau usaha gitu loh ya. Jadi selama dia di Indo, selama dia di Jakarta, kurang lebih beliau itu aktivitasnya hanya membantu usaha-usaha Niki. Jadi Anthony membantu semua produk-produk Niki yang memang setiap hari dijual online segala macam, urus pengiriman segala macam. Karena itu dilakukan semuanya di rumah Niki kan. Dan baru mau merencanakan untuk usaha, yaitu usaha fashion gitu. Nah, dan Niki baru mau mensupport, tapi sudah terjadi seperti ini. Jadi tidak ada hal yang dilakukan oleh Anthony selain membantu usaha-usahanya Niki dan membantu mengurus anak-anaknya Niki gitu. Oke, mungkin berdasarkan obrolan, ada gak sih obrolan terakhir Bang Haji dengan Anthony sendiri terkait permasalahan ini? Iya, obrolan terakhir sih Niki, itu tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa saya tanya sama Niki, ini kamu maunya gimana? Maksudnya sama Anthony Bang? Oh, sama Anthony. Ya, sama Anthony kebetulan saya komunikasi tidak panjang lebar. Saya bilang, kenapa, intinya adalah bahasa Indonesianya itu, intinya kenapa kamu pergi meninggalkan Niki dan anak-anak, gitu kan? Dan dia hanya menjawab, saya ingin hidup tenang, dia bilang, di negara saya. Why? Saya bilang, kenapa? Dia jawabnya, ya itu ingin tenang lah, banyak masalah. Ya intinya dia hanya ingin, intinya adalah
dia hanya ingin mendapatkan perlakuan yang sama seperti suami-suami pada umumnya. Jadi beliau ini hanya ingin disayang, gitu ya, dianggap sebagai suami yang seutuhnya. Gitu. Intinya seperti itu pembicaraan saya dengan Anthony. Oke Bang, Itu Bang Eki. berarti permasalahannya karena salah satunya perlakuan Niki terhadap Anthony ya Bang, yang tidak bisa diterima oleh Anthony. Kalau Iya. pengetahuan Abang tuh perlakuan seperti apa sih Bang? Sikap ya, karena gini, kalau Niki ini kan orangnya yaitu tadi pekerja keras gitu kan. Niki ini orangnya pekerja keras dan strong, ya memang gayanya beliau begitu gitu kan, dengan siapa aja dekat gitu kan, humble gitu kan. Nah mungkin Anthony mungkin berharap bahwa Niki ini bersikap seorang istri yang seutuhnya yang mungkin dia harapkan gitu ya, gimana lah mungkin tidak terlalu sibuk dengan usaha-usahanya, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya gitu kan. Ya saya tidak menyalahkan ya sepenuhnya ke Anthony. Saya juga sebagai suami dan sebagai laki-laki berharap sekali mengharapkan seorang istri itu bisa betul-betul menjadi obat ketika kita sakit, menjadi obat ketika kita lelah, menjadi obat ya kan, ketika kita lagi galau, lagi kacau gitu kan. Nah harapan seorang suami biasanya kurang tidak lebih yaitu adalah ingin kasih sayang yang seutuhnya, sepenuhnya gitu ketika di rumah gitu, tidak lagi berbicara menyoal mungkin bisnis lah ini segala macam. Dan yang saya tahu adalah seharusnya Anthony mengerti dan paham bahwa memang Niki itu seperti itu gitu, bahwa Niki itu memang karakternya seperti itu, gaya hidupnya seperti itu, yang harusnya itu bisa diterima jauh sebelum beliau melangsungkan pernikahan. Nah artinya Anthony tahu betul lah gitu karakter dan sikapnya Niki, orang gayanya begitu gitu kan, bahasanya yang cukup sompral, keras gitu, wataknya keras gitu. Nah dan seharusnya itu bisa diterima oleh Anthony, itu bukan justru dipermasalahkan ketika sudah berlangsungnya sebuah pernikahan gitu. Itu Bang. Oke, mungkin dalam obrolan dengan Anthony tersebut ada